Bukannya apa-apa, tapi kalau kita mau masukin di situ itu bulu nempel-nempel, enggak kan tadi kan gemes, udah kayak begitu mah nggak kuat, makanya jangan disuruh meluk-meluk dah, udah gemes. Jadi gitu guys, jadi ketat banget, udah nggak usah diragukan lah brand-brand kayak begitu, ketat banget ya. Oke, orang-orang gak bakalan dokter review sayang, nanti itu ngapain barang buktinya, duitnya mahal sayang, ngapain, udah gitu nanti kan siapa pakai, dokter itu banyak banget loh, segudang loh produk-produk yang Doctive Lab itu banyak banget guys, sampai sekarang kita nggak tahu namanya di mana ya. Wakeh guys, wakeh bulan September kan, Doctive tuh itu baru satu yang terbaru, kalau yang lama-lama kan ditaruh di gudang gitu loh, dari bulan Juli. Jadi Doctive tuh belinya kan di bulan Juni kan, beli di bulan Juni tahun lalu, masukin ke lab bulan Juli, September bikin konten kan, itu mungkin sudah 1000 lebih produk gitu, bayangin nggak itu tahu di mana gitu. Dan itu tidak mungkin Doctive buang ya, kalau yang aman Doctive bagiin ke anak-anak, ke staff-staffnya Doctive. Tapi kalau yang bahaya itu Doctive simpen sebagai barbuk, takutnya owner nakalnya kan mau nuntut Doctive ya kan, owner yang nakal itu, tapi Doctive punya barang buktinya. Jadi kalau Doctive dituntut, nih Pak, ini loh barang buktinya, ini loh batch numbernya, ini loh pengirimnya, diselidikin lah nanti ya kan. Makanya Doctive nunggu tuh yang NRL. Doctive dapetnya dari Makassar, alamat rumahnya udah jelas, pengirimnya udah jelas. Yang Doctive tanya itu pabriknya di mana, kok sudah bolak-balik kena public warning, iya kan? Terus kalian itu masih mau beli, terus masih mau jadi resellernya. Kenapa kok nggak di blacklist aja, cari brand-brand yang lain gitu loh? Kok masih mau jualan produk itu tuh loh guys. Orang-orang kayak gitu ya, penjual-penjual kayak gitu itu nggak mau tobat, cuannya gede banget guys, cuannya gede banget. Ternyata nggak cuma di Makassar, Doctive dapat chat, dapat bukti penjualannya ada di Palu, bahkan terbesar di Papua. Ini kasusnya persis sama yang terjadi dengan MH. Penjualan di Papua itu ratusan miliar, MH pun begitu ya. Omset bersihnya itu sekitar 100 M MH itu di Papua. Bayangin perputarannya Merkuro itu di Papua kayak apa gitu. Nggak mikirin mereka panasnya matahari kayak apa, sunscreennya nggak adekuat kan, mukanya kebakar nanti gimana, dan itu seumur hidup nggak mikirin. Nah terus kalian masih mau beli, alasannya dok dicek dong yang baru, dicek nggak mau. Kalau Doctive prinsipnya blacklist aja, biar mereka cari pelajaran gitu loh, biar mereka itu dapat pelajaran dari kalian korban-korbannya ini. Ngapain masih mau beli produk yang dari owner nakal kayak gitu? Kayak nggak ada skincare yang lain aja. Udahlah, mending kayak gak usah beli produknya Doctive lah, nggak usah. Tuh brand-brand yang Viva, Hana, Sui, Wardah, udah jelas aman. Udah itu aja deh, gitu. Nanti kalau Doctive bilang beli Doctive jualan juga jualan, orang udah 18 tahun Doctive jualan cong, ya. Jadi kalau untuk reseller-reseller yang merasa disakiti sama Doctive sudah tahu. Pada saat Doctive akan up VT tentang NRL itu, Doctive tahu nanti diserangan pemujairnya banyak ini, pasti ini nggak terima resellernya, mujair-mujairnya, si ownernya nggak akan terima, pasti serang Dokter Ika aja nih. Kejadian Dokter Ika tuh serangannya bukan cuma serangan mujair ya, tapi ada serangan goib, tiba-tiba di rumahnya tiba-tiba ya ular. Ini asli. Kalau Doctive, kalau masih rumahnya Doctive dimasukin ular masih masuk akal guys. Kenapa? Doctive itu rumahnya di golf, tengah-tengah golf. Nah, golf itu ada danau. Nah, danau itu kan ada ularnya, masih masuk akal. Beberapa masuk tuh di garasi kobra, ular kobra masuk tuh. Tapi cuma di garasi doang, habis itu kecepet pintu. Kecepet pintu, batunya lari. Batunya lari, kobranya kecepet pintu. 2 kali kobranya kecepet pintu. Sial amat sih itu kobra ya? 2 kali loh kecepet pintu garasi. Jadi nasibnya itu kobra, sial amat ya? Jadi kita masih diselamatkan ya? Bener, jadi kayaknya kodamnya Doctive ada di pintu garasi. Jadi kalau yang mau ngirim macem-macem, jangan lewat pintu garasi, lewat yang lain aja. Karena kalau pintu garasi kecepet, 2 kali udah kecepet ya. Pintu belakang kan Dokter nggak ada? Nggak ada, emang bingung juga sih ya sih, pintu belakang kagak ada ya. Pintu belakang selalu ditutup, adanya pintu garasi gitu. Dan itu 2 kali kecepet semua. Ngono.
kok berani apes? Iya bener apes temenan. 2 kali. Yang paling takut Pak Tui itu cuman beraninya cuman wah begitu. Wes kecepet loh guys, kecepet. Saya takut dia nggak berani. Ya Allah Pak. Pak Tui jangan nonton ini. Pak Tui nonton aja. Jangan nonton. Pak Tui tidur kan aman kita. Pak Tui itu yang pada saat si gerombolannya ular datang tuh loh guys, yang dia ketakutan, itu loh yang di pojokan, ucet dia nongkrong, ambil ngerokok itu dia itu. Itu dia tuh paling takut sama ular. Padahal sudah kecepet, terus padahal kobranya itu mungkin sudah napasnya udah cuma Senin doang, kalau Senin Kemis lagi Senin. Gitu akhirnya yang berani si Bubas ya kan, Bubas berani, malah cewek udah, yang itu, yang ngubur. Gitu ceritanya. Lucu deh kalau ingat soal ular. Kalau si dokter Ika di dalam rumah, padahal rumahnya di tengah kota, nggak ada urusan sama danau, nggak ada urusan sama sawah gitu. Terus kadang-kadang di rumah itu tiba-tiba bunyi cetar gitu di bawah guys. Rumah siapa? Tiba-tiba pecah kayak suara jam 1 gitu, cetar gitu. Kita kan kaget tuh suara apa ya? Suara petasan, nggak ada main petasan gitu. Ya kan? Kita lihat di bawah apakah mungkin ada barang yang pecah di rumah? Ternyata tidak ada guys. Jadi sudah pecah di bawah gitu ya. Karena alhamdulillah kita mah rumahnya mah sholat, rumah kita mah ngaji gitu ya. Paling kenanya ke Pak Tui. Pak Tui lagi. Tiba-tiba sakit Pak Tui. Aduh ya Allah kasihan emang ikutin dokter mah. Aduh kalau nggak kuat aduh. Ada aja. Kabar persekusi gimana dong? Kabar persekusi kan dipanggil, nanti nunggu dipanggil. Sebentar, ini kan kemarin Teh Vera ada ini, nanti Teh Sandri, nanti Teh Nova, habis gitu nanti mereka, terus nanti ahli, habis itu udah deh naik jadi TSK. Tapi kalau kali ini guys, kalau sampai rombongan dan kawan-kawan nggak datang, maka akan dijemput. 2 kali panggilan nggak datang, maka akan dijemput sama Mpok Lela ya. Ya Allah, semoga gerombolan ular nggak mau datang ya Allah. Dia datang dong. Kalau dokter jangan datang. Ya Allah, semoga nanti gerombolan ular dan kawan-kawan, Arif Afanda dan kawan-kawan nggak datang ya Allah. Biarkan nanti Empok Lela dari PMJ yang menjemput ya Allah. Amin ya robbal alamin. Gitu ya. Jadi jangan datang. Dokter setuju kalian jangan datang. Kenapa? Karena sudah naik sidik. Kalau naik sidik, Empok Lela berhak untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrim. Salah satunya adalah jemput paksa gitu ya. Dan itu aja untuk keterangannya. Sekian. Amin. Ini kan sama kan kita nggak usah datang, setuju sampai dijemput. Tapi kayaknya sih enggak juga sih, kayak nggak berani deh, mentalnya kan nggak kayak gitu guys ya. Kayaknya mental cuap-cuap doang. Kalau sudah naik sidik keder kayaknya mereka. Karena kan pasalnya bukan main-main. Ini bisa dimasukin meskipun ancamannya di bawah 5 tahun. Tapi mereka bisa masuk Shell. Kenapa? Pertama, ada aturannya, ada yang ada aturannya. Yang kedua, mereka melakukan kembali, terutama atas nama Arif Afanda. Ya, melakukan kembali keributan tersebut di Pengadilan Jakarta Selatan. Begitu ya. Jadi berulang. Kalau berulang sih sebenarnya nangkepnya gampang. Gitu. Ada yang habis ke hotel tuh, terus masih ada bekasnya. Betul. Kremnya dinaikin. Jadi biasanya kita yang krem malam dosisnya dinaikin. Gitu ya. Jadi supaya terjadi eksfoliasi. Gitu. Itu aja intinya, setelah eksfoliasi hilang deh bekasnya. Karena itu kan PIH. Gitu aja, nggak ada masalah. Oke. Ya, dokter kemarin operasi hidung. Ya, jadi dokter ini operasi hidung supaya hidungnya dokter panjang seperti Pinocchio. Gitu. Ternyata operasi
Saya sih tadi baca-baca mengenai info-info, saya baca postingannya Sunan juga. Seru ya. Makin melebar persoalannya jadinya. Ada dalang-dalang. Belum ada yang ngasih gift. Story Nevi kasih gift dong. Mana nggak ada yang ngasih gift dari tadi, capek deh gue. Coba kasih pause penyemangat. Mana Sultan? Sultan lagi vacation ke Singapura, luar negeri. Nggak ada yang ngasih gift sebiji juga dari tadi. Capek deh. Iya, makasih Armager. Iya, mana giftnya, coba ya, tunjukkan semangatnya kalian menjelang 17 Agustus. Nggak ada yang ngasih gue dari tadi berbentuk apa kek. Nggak ada. Jadi hilang semangat aku ngebantuinnya. Soalnya aku tahu itu perkara besar, kasus besar, yang cuma numpang-numpang lewat aja dikasih sampai MM-an. Thank you Mila. Akhirnya Mila memberikan gift penyemangat Bunda menjelang 17 Agustus 1945 2025, 80 tahun. Yang lainnya barangkali ada yang mau kasih cheerleader kayak model Mila. Thank you yang tap-tap layarnya ya. Tadi disebut-sebut di story-nya. Di story-nya. Budalang elus-elus punggung. Saya tahu tuh siapa yang ngelus-ngelus punggungnya Sunan. Videonya ada, Bunda itu apa sih namanya, Bunda download, beredar di TokTok. Bunda download. Terus tadi begitu dibilang yang ngelus-ngelus punggung, oh dia ternyata. Maaf ya. Kasih gift dulu baru aku jawab. Mana foto profilnya nggak ada Rini? Kenapa sih foto profilnya nggak ada Rini? Kenapa Rin foto profilnya nggak ada? Pasanglah foto profil. Thank you Lucy. Udah selesai nyuci lo Martin. Siang juga. Thank you Lea Sandra. Udah lama nih. Thank you. Udah lama paus nggak lewat. Udah, mantap. Ntar kita ngerumpi lagi urusan politik.
Iya paus, mana paus? Paus, paus. Paus, 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 paus. Ya nggak paus apaan kek? Paus, 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 paus. Mana paus, mana paus? Anjay. Ini ada apa sih nanti tinggal pilih nih. Ada panda ya kan, panda lagi meluk hatiku padamu. Gue itu coba gue lihat nih, ada yang ngasih panda nih bentar lagi nih. Mila yang ngasih. Mila lagi. Kasih gift dulu baru aku jawab. Sekarang aku pelit. Gua agak-agak ini maruk gua. No gift, no answer. Apa tuh si Happy Bor aja ngasih donat dulu baru joget. Sama gue kalau ditanya baru apa dikasih gift baru gue jawab. Jar, paket tuh. Jar, sebentar ya, Jarji. Aduh, sebentar ada paket. Paket buat siapa? Jangan dong Nita, ntar jadi kena pasal baru lagi. Makasih Lun. Makasih giftnya ya. Semalam Bunda live di yang satunya udah jelasin masalah yang di Jaksel. Jadi kalau ngulangin lagi capek gua ngomong, tenggorokan kering. Oke, Best Mom. Ya Bunda segitu dulu ya, nanti malam aja lanjutin lagi ya. Oke. Segitu dulu jam 14.39 waktu Bali, waktu Indonesia Tengah. Julian